taman siswa, kemudian dengan adanya taman siswa tersebut memberi harapan kepada anak-anak negeri ini untuk mendapatkan pendidikan. Jadi yang dulu sebelumnya pendidikan itu untuk orang-orang yang dipilih saja, orang-orang pilihan istilahnya. Namun di tahun 1922 pendidikan sudah diaplikasikan untuk rakyat. Jadi seperti itu pendidikan. Jadi tujuan pendidikan pada zaman kolonial itu hanya diajari membaca dan menulis tok. Menulis berhitung seperlunya saja bagi orang-orang pembantu mendukung usaha dagang. Serta calon mundir dokter Jawa, berarti hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati pendidikan. Kemudian persamaannya, pendidikan biasanya muncul sekolah mendidik dengan keterampilan siap kerja. Keterampilan siap kerja, kata kuncinya itu yang mendukung para pengusaha memperlancar usahanya. Berarti mirip kayak apa? Kayak SMK. Jadi SMK zaman dulu itu sudah ada. Kalau berdasarkan pemikiran saya, hanya mendidik, mendidik dengan keterampilan siap kerja. SMK juga begitu kan Bapak Ibu, mendidik anak siap kerja. Jadi ada persamaan dari zaman dulu dan pendidikan di sekolah kita, siap kerja. Di mana salah satu tujuan mencetak tenaga terampil siap kerja. Nah, yang mencetak tenaga terampil siap kerja itu salah satunya adalah SMK dan LPK. Ada kesamaan ini. Kemudian perbedaannya adalah zaman kolonial untuk orang-orang pembantu yang diinisiasi oleh beberapa bupati dan calon mundir dokter Jawa saja. Namun sekarang pendidikan untuk semua lapisan masyarakat yang diselenggarakan oleh negara. Ada persamaan, perbedaan. Perbedaannya dulu hanya segelintir orang. Kalau sekarang mencetak tenaga terampil siap kerja, namun difasilitasi oleh negara. Jadi pendidikan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian apa sih maksud dari Ki Hajar Dewantara itu? Tentang apa sih pendidikan? Pendidikan dan pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Ini beliau itu dulu pernah diasingkan ke Belanda, tapi malah menjadi pemicu. Dia malah senang banget diasingkan, karena biasanya dia bisa belajar banyak sekali dari negara-negara Eropa. Jadi pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on the wage adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Nah ini memberikan pengajaran, memberi ilmu bisa pengetahuan yang berfaedah, secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan atau overriding memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini tujuannya sudah jelas. Apa sih tujuan kita sekolah? Apa tujuan kita mencari ilmu, Bapak Ibu? Tujuan akhirnya apa? Kita semua hidup itu tujuan akhirnya untuk apa? Mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Itu dok. Coba diproses ya. Kita berpikir sejenak. Mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bahagia dunia akhirat, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Seperti itu kan? Begitu gitu Pak Juni? Pak Juni gitu. Pak Juni. Bapak Ustadz Juni gitu. Apa? Kebahagiaan dan selamat itu yang kita cari selama ini ternyata Bapak Ibu gitu. Kebahagiaan mungkin yang kita sering lakukan gitu. Seperti kemarin ketika saya ke tempat Pak Warindi gitu.
Jadi selama ini kita itu hanya mengejar dunia, berarti mencari kebahagiaan di dunia. Nah setelah itu tinggal kita mencari selamatnya nanti, selamat ke akhiratnya, seperti itu. Jadi keterkaitan dengan pendidikan dan pengajaran adalah pendidikan pengajaran usaha persiapan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi pendidikan itu juga harus melibatkan kebudayaan. Kebudayaan harus dinamis. Kalau kebudayaannya stuck, itu biasanya kebudayaan lama-lama akan hilang. Jadi kebudayaan harus dinamis, harus bergerak. Kemudian pemikiran keahlian selanjutnya adalah pendidikan, yaitu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi dia memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi kuncinya di mana Bapak Ibu? Ya. Untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Jadi pendidikan itu nomor satu untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab. Maka itu perlu sekolah. Di sekolah anak-anak dididik oleh kita sebagai guru, Bapak Ibu sekalian, punya peran di dalamnya. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Memerdekakan. Jadi tadi ada tanya di video, sudahkah kita merdeka? Merdeka dalam arti apa? Bebas dari penjajah kalau zaman dulu. Kalau sekarang merdeka untuk segala hal, untuk dapat berdikari. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Nah ini merdeka itu bisa mandiri. Artinya kalau dulu yang bilang Pak Soekarno itu kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Seperti itu, tanpa dia terperintah orang lain. Nah ini. Jadi kita pendidikan itu untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Merdeka seperti apa? Manusia yang dapat mandiri. Jadi kita mengajar di sekolah agar siswa kita nanti itu dapat mandiri, tidak terperintah, dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Seperti itu. Jadi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara inginkan. Nah, selanjutnya yaitu menuntun. Ada beberapa yang tadi pemikiran selanjutnya itu menuntun. Jadi tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya untuk menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Di sini apa kata-katanya? Menuntun. Jadi kita sebagai guru selama ini sudahkah kita menuntun Bapak Ibu? Kalau saya sendiri, saya baru sadar setelah ikut CGP ini dan baca modulnya, ternyata kita itu harus menuntun, dituntun. Jadi anak biarkan mereka sesuai kodratnya. Jadi kalau slide selanjutnya, nah, jadi menuntun itu seperti kita punya anak, kita tuntun. Anak itu kalau kita tuntun, kalau masih kecil dituntun, biasanya dia mau bedal-bedal ya, mau dituntun ke sini ke jalan yang
lurus ibarat jalan yang rata gitu, dia bedel-bedel kadang mau sampai ke kanan, mau balik ke belakang, mau ada yang lurus terus malah lari ya. Jadi di sini tuh diibaratkan kita menuntut anak sendiri. Kalau masih ingat ya, kalau masih punya anak umur di bawah 5 tahun gitu ya, dituntut jalan-jalan sore-sore, bedal-bedal anaknya ya. Jalan pak, jalan tumbas men gitu ya. Tumbas men, oh jangan. Nanti kalau banyakan main nanti gupis kan gitu ya. Nah itu kan menuntun. Artinya kita memberi pengertian ke anak kita, memberikan stimulus ke otaknya bahwa kalau banyak makan permen bisa gupis.